Nggak ada kabar. Evaluasi juga nggak ada kabar. Tidak ada. Oke, tayyib, hakim enggak. Hari ini kita masih belajar tentang al-hiwayah. Apa itu al-hiwayah? Kemarin kita itu sudah belajar al-hiwayah tentang maharatul qiraah. Kita sudah mempelajari fahmul makruh, sudah mempelajari teks tentang al-hiwayah kan? Kemarin macam-macam hobi dan lain-lainnya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang perbedaan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kemarin juga kita masih di tema hobi, kita sudah belajar maharatul kalam, kemampuan berbicara, bagaimana cara berbicara dalam bahasa Arab. Kemarin bercerita tentang hobi masing-masing, bagaimana cara mendeskripsikan hobi kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang al-hiwar al-hiwayah. Hiwar itu percakapan. Jadi percakapannya sudah disediakan tentang hobi, kita tinggal bagaimana cara melafalkannya dan bagaimana cara memperagakannya. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini al-ahdath ad-dirasi yang ibu harapkan dari kalian semua hari ini. Yang pertama, kita setelah pembelajaran bisa melafalkan percakapan tentang al-hiwayah dengan pelafalan yang baik dan benar. Selain dari kemampuan akademis yang ibu harapkan, juga ibu berharap kalian mampu bergotong royong selama proses pembelajaran, saling membantu satu sama lain. Karena kita ini meskipun kita berkompetisi, meskipun kita bersaing satu sama lain untuk mendapatkan juara satu, ya kan? Tapi kita harus tetap saling membantu. Sekarang bagaimana cara menanya dan menjawab tentang hobi dalam bahasa Arab? Ada yang bisa? Hobi, misalnya kalau misalnya kita mau menanyakan hobi ke orang lain, kira-kira pertanyaan apa yang pertama kali muncul? Ma, bahasa Indonesianya dulu, pakai ma, apa? Bahasa Indonesianya, apa hobimu, ya kan? Kira-kira bahasa Arabnya apa? Ma, jujur. Hiwayatuka, apa hobimu? Itu cara menanya dalam bahasa Arab terkait dengan hobi dan nanti kita pelajari selanjutnya. Terus kenapa sih kita perlu belajar cara mengucapkan kalimat dalam bahasa Arab sesuai dengan orang Arab? Kenapa coba kira-kira? Selama proses pembelajaran kita renungkan, kira-kira kenapa sih kita ketika berbicara bahasa Arab harus mengikuti nada dan intonasi, bahkan pelafalannya sesuai dengan orang Arab. Sa dibilang sa, bukan so. So juga harusnya so, bukan sa biasa, ya. Paham? Nah, sebelum kita memulai bahasa Arab, belajar tentang al-hiwayah, ibu akan mengulang sedikit materi tentang al-hiwayah pada maharatul kalam kemarin. Ketika ada pertanyaan, ya Aisyah, ma hiwayatuki, kira-kira jawabannya apa? Gimana kemarin cara menanya dan menjawab? Ma hiwayatuki ya Aisyah, apa hobimu Aisyah? Jawabannya? Hiwayati. Terserah hobinya apa saja. Hiwayati qiraatul kutub, kata Reski. Hobinya nggak apa-apa, tapi harus ada kata hiwayati. Persis saya Reski bilang hiwayati qiraatul kutub. Ini tergantung hobi pian apa. Kalau hiwayati artinya hobiku membaca. Ya. Sekarang kita bagi kelompok. Silahkan duduk berkelompok seperti kelompok yang sudah ibu bagikan, ya. Oke, sekarang semuanya sudah duduk berkelompok? Sudah. Rapikan duduknya, posisikan badannya tegak, siap belajar. Habis olahraga capek ya, nggak apa-apa. Sudah, gawainya sudah di tangan masing-masing. Sekarang kita akan menyimak
percakapan yang sesuai dengan yang ada di teks di tangan kalian, tapi kita menyimaknya melalui video ya. Silahkan buka YouTube-nya, akses channel Rizka Nur Hasanah ya. Di situ cari yang backgroundnya warna ungu. Ada? Silakan disimak. Kalau misalnya jaringannya bermasalah, paling tidak satu kelompok ada 2 HP yang bisa menyala, bisa menayangkan video tersebut. Sudah. Sekarang silakan gawainya diletakkan lagi di bagian tengah meja kalian, ya. Jadi selama ibu menjelaskan nanti atau selama proses pembelajaran kita yang tanpa gawai, tidak ada yang menyentuh gawai lagi. Sudah semuanya di depan, di tengah, usahakan di tengah, jadi tidak tersentuh oleh masing-masing. Sudah ya. Sekarang silakan perhatikan layar di depan. Tulisan ini juga ada di map Ian, ya, di map bahasa Arab tentang al-buaya. Ibu akan membacakan sekali, kemudian kalian mengikuti, ya. Istami' wa a'id. Ya Utsman. Ya Utsman. Kurang semangat lah. Ya Utsman. Ya Utsman. Ma riwayatuka. Ma riwayatuka. Riwayati Quratul Qadam. Riwayati Quratul Qadam. Wassibah. Wassibah. Wa ma riwayatuka. Wa ma riwayatuka. Oke. Sekarang kita akan membaca teks tersebut di masing-masing kelompok, ya. Jadi nanti ibu tunjuk satu orang untuk menjadi guru di masing-masing kelompok seperti biasa ya. Ibu tunjuk ya, karena biasanya kalau kalian menunjuk belum tepat ya. Di sini Tiara, di sini Fuad. Ya. Ya, kalau misalnya memang memungkinkan silahkan bergantian. Ya, paham ya? Jadi cara membacanya seperti itu tadi. Kalau misalnya teman-temannya belum bisa membaca satu kalimat penuh, silahkan dipotong per 2 kata, ya. 2 kata terus berhenti, 2 kata berhenti. Paham tuh? Paham. Oke, sekarang silahkan yang jadi tutornya, yang jadi mudarrisnya atau gurunya berdiri, biar teman-temannya bisa menyimak. Ayo berdiri. Yang mana? Iya, batun. Koma, kasih koma. Lianna total program penting. Iya, batun. Siful jism. Jadi enak baca. 3 kali. Siful. Oke, Toyib, sudah semua masing-masing kelompok? Sudah bisa membaca? Sudah. Insya Allah bisa ya. Semakin kita banyak berlatih membaca, maka akan semakin lancar cara membaca kita. Sekarang coba kita pahami teks tersebut. Sebenarnya sih tinggal memahami sedikit aja karena kita sudah memahami di teks sebelumnya. Paling kalimat tanyanya yang agak berbeda dengan teks sebelumnya. Kita pahami jika ada kata yang belum dipahami, kita pakai Google bisa, pakai Mu'jam Ma'ani bisa, atau bertanya langsung ke ibu ya. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Paham Tom? Ya. Apa artinya teks itu? Bercerita tentang apa? Kita pahami. Jadi nanti ketika memperagakannya kita
nggak kebingungan ini apa sih artinya, nanti intonasinya bagaimana sih, ekspresinya bagaimana. Jadi kita harus memahami teks tersebut. Sudah memahami semua? Teksnya sudah dipahami ya? Berarti per kalimatnya sudah memahami? Tidak perlu diartikan satu-satu. Yang penting pian sudah paham ini maksudnya kalimat ini apa gitu. Nanti by the time dengan seiring berjalannya waktu kita akan tahu oh ini artinya ini, oh artinya ini. Semakin sering dipakai bahasa akan semakin mudah diucapkan dan dipahami. Oke, sekarang Ibu minta dari masing-masing kelompok itu silahkan berpasangan. Tentukan siapa yang menjadi Usman dan siapa yang menjadi Yusuf. Paham ya? Semuanya. Misalnya dari kelompok 1, Tiara sama Habibah, Marhamah sama Sardi. Paham toh? Paham. Oke, sekarang peragakan dengan gaya dan ekspresi kalian ya. Disesuaikan dengan teks. Mau ekspresinya heboh terserah. Mau ekspresinya kalem tapi berekspresi boleh. Silakan. Baik, sebentar Ibu minta perhatiannya dulu. Jadi nanti ketika sudah lancar, silahkan video percakapan pian dengan pasangan pian tadi. Setelah di video, kemudian upload di Google Drive yang linknya akan Ibu bagikan di grup WA ya. Terserah kalau misalnya mau take videonya di pendopo atau di depan kelas, silahkan. Hari ini insya Allah selesai ya. Ya silahkan. Habis itu video tersebut tanpa diedit langsung dikirim di Google Drive-nya. Jadi gimana Bu, siapa yang mengamera? Misalnya satu kelompok 5. Misalnya Wahyu dan Fuad sedang memperagakan, berarti Marhamah dan Reski bertugas untuk mengamera. Dan bergantian. Ketika Marhamah dan Reski lagi take video, Fuad dan Wahyu yang mengkondisikan kamera. Fahim toh? Nah, oke, silakan. Kalau misalnya memang sudah lancar, ambil gawainya, cari tempat yang kalian suka, peragakan. Tidak dihafal, dibaca saja. Ya. Baik, sekarang sudah rapikan lagi tempat duduknya, postur tubuhnya dibenarkan lagi biar nggak ketiduran selama nonton hasil karya teman-teman. Sudah ya? Oke, alhamdulillah sudah beberapa video yang masuk ke drive Ibu. Alhamdulillah, yang lainnya nanti Ibu tunggu ya. 3 hari insya Allah dari hari ini. Sekarang kita tonton beberapa video yang sudah dikirimkan ke kelompok ke drive Ibu. Alhamdulillah mewakili masing-masing kelompok. Dari kelompok 1 ada, kelompok 2 ada, kelompok 2 belum. Oke, kita tunggu. Kita tonton dari kelompok 1 yang diperankan oleh Ikim dan Sofia. Silahkan diperhatikan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 5. Sekarang kita waktunya memberikan bintang untuk kelompok yang hari ini tampil.
Ya, yang hari ini tampil. Berarti kelompok yang belum tampil bintangnya kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Bintangnya itu 5 bintang sempurna dan 1 bintang yang memang menurut kalian banyak yang perlu diperbaiki ya. Kita fokus pada memberikan bintang pada cara membacanya saja. Editing videonya nggak usah dulu ya. Karena poin kita di kemampuan berbicara. Oke, untuk kelompok 1 yang diperankan oleh Selvi, Habibah, sama Tiara, silakan masing-masing kelompok diskusikan berapa bintang untuk kelompok 1. Silakan tunjukkan bintangmu untuk kelompok 1. 3 dari kelompok 5, 5 dari kelompok 4, dari kelompok 3, 4 dari kelompok 4, jumlahkan. Oke, sekarang waktunya kita refleksi. Coba di meja kalian sudah Ibu bagikan lembar refleksinya. Di kolom pertama tentang aku tahu. Berarti apa sih yang sudah kalian dapatkan dari pelajaran kita hari ini? Silahkan tulis. Kalau misalnya tahunya Quratul Qadam, tulis Quratul Qadam. Kalau misalnya sudah tahu semua berarti jenis-jenis hobi. Sudah tahu. Habis itu cara menanya hobi. Boleh kalau misalnya sudah tahu semuanya tentang itu. Tapi kalau misalnya tahunya baru sebagian, misalnya Bu tahunya tentang Quratul Qadam aja, silahkan tulis Quratul Qadam ya. Dapat linknya semua? Silakan masuk ke link itu, kita refleksi di ranah afektif. Jadi tadi kita sudah refleksi di kemampuan, ranah kognitif, akademis. Sekarang kita mau merefleksi di ranah afektif, yaitu sikap. Ya, silahkan isi sesuai permintaan yang ada di Google Form. Hari tanggal sudah berikutnya. Ini kan 4 selalu, 3 sering, 2 kadang, 1 tidak pernah. Pertanyaannya, saya menyimak penjelasan guru dengan serius. Pilih salah satu, 1, 2, 3, atau 4. Isinya sudah dikumpulkan. Silakan kumpulkan ke meja Ibu nanti ya setelah ini. Oke, selanjutnya coba kita ambil kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Ini tadi Usman sama Yusuf ya, maaf. Sekarang Usman sama Aisyah. Sekarang ketika ada pertanyaan mahwa itu kamu faddolah, berarti menjawabnya bagaimana? Ada yang bisa? Mahwa itu kamu faddolah, berarti jawabannya iya. Terserah isi hobinya apa saja. Iya, atau buku. Sepak bola. Riwayati al-mufaddalah hiya at-tabuku. Boleh. Di sini riwayati al-mufaddalah hiya Quratul Qadam. Berarti sudah bisa ya cara menjawab pertanyaan ma riwayati al-mufaddalah. Dari pertanyaan yang pertama tadi Ibu munculkan, kenapa kita harus berbicara bahasa Arab dengan fasih seperti halnya orang Arab berbicara bahasa Arab? Kenapa? Ada yang bisa? Kenapa? Ayo. Supaya nggak apa-apa, jangan takut. Supaya apa? Mengubah arti. Kenapa Sofia? Supaya arti dari kata yang diucapkan tidak berubah. Boleh. 1. Apa lagi? Ada lagi tambahannya? Oke, coba kita lihat jawaban Ibu apa ya. Karena kesalahan dalam melafalkan kata bahasa Arab akan memunculkan arti yang berbeda. Jadi ketika kita membaca qiraatun sama qiraatun, qaf sama kaf, nanti artinya juga beda. Ya. Makanya kenapa orang Arab itu menekankan banget melafalkan huruf hijaiyah yang 27
dari A sampai Hamzah yang terakhir itu sesuai. Yang ta yang temannya ba titik 3 bacanya ta. Yang sa sya yang titiknya 3 sya, dan so. Beda mulutnya itu karena ada perbedaan arti dari setiap kata dalam bahasa Arab. Jadi, jangan pernah lelah untuk belajar membaca dan melafalkan huruf, kata, kalimat dalam bahasa Arab. Ini orientasinya ke Al-Quran ya, karena sama-sama berbahasa Arab. Dimaklumi ketika masih ada kesalahan di usia kalian membaca Al-Quran. Tapi nanti setelahnya itu tidak lagi kalian berada di Rufi Al-Qalam. Rufi Al-Qalam itu orang yang diberikan dispensasi karena dia berada misalnya di tengah hutan, tidak ada ustaz. Kalian di sini lengkap. Mau belajar Al-Quran sama siapa itu ada, gurunya semuanya ada bisa ngajarin. Bahkan teman kalian juga bisa ngajarin. Jadi kalau misalnya kalian nanti tidak bisa membaca Al-Quran, terus alasannya kan ada yang ngajarin, tidak ada yang mau ngajarin saya untuk belajar Al-Quran, itu nggak bisa. Karena kalian berada di madrasah yang gurunya lengkap, Pak Ihsan, luar biasa. Ada Pak Sira, keren itu ya. Kori juga banyak di sini, ada Alvin, ada Sophia di kelas ini, para kori. Karena yang namanya bahasa Arab itu, yang namanya Al-Quran itu, semakin sering kita membaca, maka akan semakin bagus bacaan kita. Sebaliknya, meskipun kita hebat membaca lancar, qori'ah, tapi tidak pernah membaca setiap harinya, itu nanti ketika membaca akan gagap. Akan ada salahnya. Biasanya dia lancar membaca tanpa salah, tapi karena tidak dibaca setiap hari, meskipun qori'ah internasional, nanti dia akan tetap menemukan kesulitan dalam membaca ya. Oke, tetap semangat belajar, terutama untuk membaca kata-kata dalam bahasa Arab sehingga kita lancar membaca bahasa Arab. Semangat? Semangat. Oke, mau masuk surga? Mau dong. Tujuan hidup kita untuk masuk surga. Oke? Terima kasih untuk hari ini yang cukup melelahkan tapi insya Allah menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita memasuki tahap akhir dari kegiatan refleksi kita, yaitu kegiatan selebrasi dan refleksi. Oke, sebelum kita memulai pembagian tugas dan persiapan mini bioskop, kita berdoa terlebih dulu. Ibu Mirza sama Dirga, silahkan pimpin doa Dirga. Oke, semoga dengan dibacakannya doa tadi kegiatan kita hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk persiapan mini bioskop, kita perlu tim untuk menyiapkan tiket dan tim untuk menyiapkan setting kelas. Jadi kelasnya nanti kita setting menjadi bioskop, semuanya ditutup jendela dan menyiapkan LCD serta menata kursinya. Ya, Ibu minta kelompok 1 tim tiket, bisa? Jadi tiketnya bisa digunakan, bisa menggunakan kantor untuk membuat tiketnya ya. Sedangkan kelompok 2 dan 3 karena pekerjaannya lumayan banyak, menggeser-geser kursi dan menata mejanya dan menutup segalanya, menyiapkan LCD juga. Jadi 2 kelompok ya, nggak apa-apa untuk setting kelas, menyiapkan kelas ini untuk dijadikan mini bioskop. Kaiton? Bisa? Bisa. Oke, ayo kita bergerak menyiapkan kelas.
tanggal, nama lengkap, serta kelas. Petunjuknya, yang pertama, ukur kemampuanmu selama pelaksanaan proyek. Dari pertama proyek ya, dari tahap pengenalan sampai kemarin di mini bioskop. Kemudian yang nomor 2, berikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Di situ ada kolom mulai berkembang, ada sedang berkembang, atau berkembang sesuai harapan, atau sangat berkembang. Silahkan nilai dirinya sendiri. Refleksikan. Kalau misalnya belum menemukan jawabannya, renungkan baik-baik, jawab sejujurnya, karena ini tidak masuk dalam penilaian, tapi lebih melihat ke perkembangan dari masing-masing dia. Refleksi selanjutnya ini refleksi tentang perasaan kalian dan dilanjutkan di kolom yang paling bawah, rencana tindak lanjut. Yuk, silahkan isi dari hari dan tanggalnya, namanya juga sudah. Petunjuknya silahkan dijawab pertanyaan refleksi pada kolom jawaban kamu ya. Silahkan dilihat apa yang paling kamu suka dari rangkaian kegiatan proyek cerdas bersosial media dari tahap pengenalan sampai tahap akhir ini. Apa yang kalian suka, silahkan ditulis di situ. Kenapa? Dan selanjutnya kita lanjut ke rencana tindak lanjut. Kolom paling bawah nomor 4. Setelah kalian mengetahui apa sih manfaatnya dari sosial media dan apa sih dampak negatifnya buat diri kalian sendiri, dan kalian sudah merasakan bagaimana cara mencari ide yang bisa dijadikan konten dan sudah juga direalisasikan. Sekarang rencana kalian setelah ini apa sih? Meminimalisir penggunaan sosial media, boleh. Atau misalnya kalian mau membuat konten-konten yang bermanfaat agar konten-konten negatif itu terkalahkan dengan konten-konten kalian. Silakan. Oke, alhamdulillah kita sudah mengakhiri sesi refleksi kita. Yuk, agar semangat, coba kita tepuk semangat dulu bersama-sama. Tepuk semangat. Oke, kita sudah melewati hari-hari panjang kita dari tahap perkenalan sampai tahap refleksi hari ini. Ada yang mau menyampaikan refleksinya apa? Dari sekian banyak kegiatan apa yang disukai? Ayo, siapa yang mau menyampaikan? Ayo Reski, silakan. Jalan-jalannya, berarti waktu syutingnya ya, waktu aksinya. Oke, yang lain ada yang mempunyai jawaban berbeda? Alhamdulillah, insya Allah kegiatan kita di proyek berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI dengan judul cerdas bersosial media banyak memberikan kita manfaat, terutama yang paling penting aja bagaimana sih cara meminimalisir diri kita sendiri dari penggunaan sosial media yang membawakan dampak negatif atau toksik bagi diri kita sendiri. Yuk kita mulai detox diri kita dari dampak negatif sosial media. Bisa ya? Oke. Sekarang kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan membaca doa. Ulang. Ibu minta Fuad silakan pimpin doa. Kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian proyek kita hari ini, bertemu
selanjutnya. Tetap semangat, tetap tekankan dimensi pelajaran Pancasila dan PPRA di kehidupan kita semua ya. Terima kasih.